kayak Resta yang unyu-unyu, anjir unyu-unyu. Enggak sih, gue nggak unyu-unyu, maafkan. Oke. Kali ini gue nggak mau buat vlog sih. Gue tuh hari ini mau sekedar curhat sama kalian karena jujur kondisi keluarga gue tuh nggak bisa diajak curhat. Emak gue kalau diajak curhat dia terus nyerocos kata-kata, mama kan ini aku yang lagi curhat bukan mama harusnya dengerin aku, kata-kata gitu. Jadi gue mau sekedar sharing aja sama kalian, gimana sih kehidupan gue, kenapa sih gue orangnya pecicilan banget, kenapa sih gue teh kayak anak kecil banget padahal 21 tahun gitu kan, udah gede, udah harusnya mikirnya, kata mamaku ya, udah harusnya mikirnya teh jangan kayak anak kecil, kelakuan mikir tuh gimana caranya dapat duit biar cepet, biar ini biar itu biar ini, mau gimana pacaran, mau dibawa kemana, mau apa segala macem kayak gitu. Gue tuh di sini mau share gimana sih pemikiran gue, kenapa gue bisa tercipta seperti ini, apa adanya gue kayak gini sekarang. Jadi buat kalian yang mau kenalan sama gue or mau jadiin gue teman, oke, silakan, gue sangat terbuka buat kalian semua karena gue tuh prinsipnya kalian tuh semua teman gue, musuh gue pun temen gue gitu. Gue nggak punya musuh yang berarti gimana, semuanya itu temen gue, cuman emang temennya tuh ada yang beda-beda. Gue dapat bahasa itu dari kebaktian ibadah gue waktu berapa bulan lalu ya, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah. Temen ospek, temen kuliah, sahabat seumur hidup. Nah kalau temen ospek itu ya jadi temen ya kita temen, cuman kita temen waktu kita kesal sama dia, kita mau ngehancurin dia, gimana caranya ya, gue dimaki-maki nih sama dia, sebel gue gini-gini. Nah itu temen cuman sebatas lewat, udah masuk sekolah, udah berjalan waktunya sekolah, ya udah temen ya cuman say hi doang gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada temen kuliah ini tuh diibaratkan kayak kita punya tujuan yang sama, visi misi kita lulus dari kampus ini bareng-bareng. Gue ada tugas ini, lu ada tugas ini, gue butuh bantuan lu butuh bantuan gue, jadi kita temenan gitu. Setiap hari nugas bareng, ngafe bareng, makan bareng, sampai tidur bareng, sampai kayak pepes gitu di kamarnya sama teman-teman. Cuman udah lulus kuliah mah ya udah, hidup gue, hidup lu gitu, nggak lebih. Nah terus ada temen yang bagaikan sahabat seumur hidup, itu tuh ya teman curhat iya, teman jalan iya, lagi bete sama dia iya, lagi senang sama dia iya gitu, semuanya pokoknya sama dia gitu. Gua jadi pikiran gua sekarang itu ya semua temen gua, lu agama Muslim, agama Buddha, agama Hindu, Konghucu, Kristen, atau yang lain-lain agama apapun itu yang di dunia ini ada, ya itu temen gue semua. Gue nggak mempermasalahkan keyakinan gitu. Kalau keyakinan lu misalnya keyakinannya Muslim, oke, gue Kristen, lu Muslim, ya udah jalani aja. Kenapa kalau agama etnis tuh selalu dikait-kaitkan dengan pertemanan? Gue paling gak suka kayak gitu. Jadi ya jalan aja biasa gitu, karena gue itu mikirnya semua agama di dunia ini itu benar, semuanya buat ke Tuhan juga. Tuhan kita satu, cuman kita yang berbeda. Nah ya nggak, kayak judul lagu tuh, kayak lirik lagu tuh, apa ya, Tuhan kita satu cuman kita yang berbeda. Nah gitu lagunya Marcel deh ya, gitu lah pokoknya. Nah udah kayak gitu, jadi gue tuh mau ngejelasin ke kalian semua, ya emang etnis gue Tionghoa, gue orang Cina, cuman gue Cina cuman turunan doang ya. Emak gue lahir di Indonesia,
emak gua engkong gua lahir di Indonesia, bapaknya mereka lahir, bapak emaknya engkong emak gua lahir di Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya yang benar-benar lahir di Tiongkok, yang di Tiongkok di Cina sana nggak tahu siapa gitu. Gue tuh udah turunan ke berapa belas gitu, jadi ya gitu. Jadi gue mah nggak mempermasalahkan lu orang Cina, orang Papua kek, orang Toraja kek, orang Sulawesi kek, orang Batak kek, orang Sumatera kek, agama lu Hindu kek, Buddha kek, Islam kek, atau apapun gitu ya. Ya terserah lu, kita temen ya temen aja, emang kenapa gitu. Itu yang pertama. Jadi gue itu orangnya yang nggak bisa dikotak-kotakan. Gue Chinese, gue Kristen, temen gue harus Kristen semua, harus Katolik semua, harus Chinese semua, nggak bisa. Gue paling nggak setuju sama yang kayak gitu-gitu, oke? Nah terus gue tuh mau ngomong tentang kenapa hidup gue kayak gini. Tampilan gue masih kekanak-kanakan, masih unyu-unyu gitu ya, padahal udah 21 tahun. Gue hidup di Indonesia, gue orang Indonesia ya guys, bukan orang Cina. Tolong dimengerti, gue orang Indonesia, gue bukan orang Cina. Gue cuma turunan Cina doang. Kalaupun gue itu orang Cina nih ya, rumah Cina sana lu pulang ke kampung lu, oke. Gue pulang ke Cina, gue nggak diterima di Cina. Kenapa nggak diterima? Ya ngomong Cina nggak bisa, balelol heh. Saya mah orang Sunda, lahir di Bandung, 21 tahun hidup di Bandung, gak pernah kemana-mana, paling jauh ke Solo, itu pun karena studi terus sekolah. Kalau nggak ada studi terus sekolah ke Solo tuh gue belum pernah nginjek Solo gitu. Oke guys, gue orang Indonesia, oke? Jangan usir-usir gue dari Indonesia. Gue punya KTP, gue lahir di Indonesia, jadi gue orang Indonesia. Oke sih. Nah terus gue itu kenapa gue kayak gini, tampilan masih anak kecil, masih suka senang-senang hai gitu ya, karena ya hidup gue seperti ini. Gue jalani hidup gue ya oke, santai aja, ayo masuk. Kenapa, ada masalah apa, cerita aja sama gue gini. Dan gue tuh orangnya yang nggak bisa, gue punya masalah sama si A, misal si A punya masalah sama si B, si A sama si B punya masalah kan, si A cerita ke gue, oh gitu ya gini, gue kasih saran. Nah terus si B nya juga teman gue tuh kenal sama gue, akhirnya si B nya cerita juga tentang masalah sama si A, gini Ran, sebel gue gini gitu apa segala macem. Gue tampung juga, oh iya gini, gue ngasih solusi ke si B. Tapi gue nggak pernah akan cerita kalau si A juga nyeritain masalah si A dan si B ke gue, dan gue nggak pernah akan cerita, akan ngomong ke si B kalau si A pernah masalah si B cerita ke gue nggak pernah ngomong ke si A kalau si B cerita ke gue tentang masalah mereka gitu. Mengerti ya, harap mengerti. Maaf kalau aku ngomongnya agak-agak gimana gitu ya. Jadi gue itu akan keep masalah mereka di gue, cukup di gue, nggak akan gue ceritain ke siapa-siapa. Karena gue emang orang gitu, kalau gue mau menyelesaikan masalah si A dan si B, gue bakal panggil si A dan si B dan gue dan serta teman-teman yang mengerti masalah mereka gitu. Gue bakal ngobrolin di sana, maksudnya sebenarnya kenapa sih begini. Jadi kan enak, gue enak, dia enak, si B enak gitu kan. Jadinya nggak ada masalah tentang padu-adu ngomong ini ngomong itu, nggak ada. Tenang, di gue semua masalah ini. Dan gue itu orangnya ya jalanin aja hidup, emang kenapa sih harus dipusingin gitu. Gue berkonten YouTube, subscriber gue naik drastis, sekarang udah 94 ya, walau belum monet sih ya. Tolong guys dibantu biar gue cepet monet, biar gue cepet banyak uang, biar gue cepet kaya, jadi gue bisa bantu orang-orang di sekitar gue gitu. Gue itu orang Kristen,
gua kenal Tuhan Yesus Kristus. Gua tahu pribadi dia baik banget, dia nolongin gua dari berbagai masalah yang rumit, yang pecah apa segala macam, dan gua sayang sama dia gitu. Yesus itu bapak gua, dia nggak bisa digantikan sama siapapun yang mau gantiin Yesus sebagai juru selamat gue itu nggak bisa. Udah gitu gue mau ngomongin tentang apa lagi ya guys, gue jadi lupa. Gue mau ngomongin tentang ya itu. Jadi biarpun gue di sini hidup sebagai anak mama papa gue gitu ya, sebagai cecenya dari dede gue, pacarnya dari cowok gue gitu, tapi prinsip gue ini nggak bisa diotak-atik. Prinsip gue hidup itu ya, gue hidup di sini karena Tuhan ngehidupin gue, karena Tuhan ngasih janin di rahim mama gue, itu gue yang jadinya seperti ini sekarang. Jadi kalau misal pun gue punya masalah sama mama papa gue, dan gue tuh bener loh, pandangan gue emang masih benar sampai sekarang, nggak pernah salah, nggak pernah apa segala macem ya. Gue bakal nyecar terus, ini Feren salahnya di mana mah, masalahnya Feren tuh masih ngelihatnya ini tuh benar gitu, aku tuh benar nggak salah, yang masih salah tuh di mana gini. Karena gue berprinsip gue hidup dari Tuhan. Emang gue makan apa segala macam masih pakai duit orang tua gue masih hidup gue masih bergantung sama orang tua gue. Cuman yang gue pikirin itu ya karena Tuhan gue ada di dunia ini. Kalau nggak karena Tuhan ya nothing lah, gue siapa gitu, lu siapa, hey gitu kan. Karena kalau Tuhan nggak nyiptain gue di sini pun, gue nggak bakal ada di dunia ini sampai hari ini, sampai 21 tahun ini gue hidup gitu kan ya gitu. Terus udah gitu gue itu mau nyeritain hidup gue seperti ini. Gue terbuka, gue di YouTube, gue ngebangun YouTube ini, gue masuk grup YouTube. Gue jujur sama kalian, gue masuk grup YouTube. Jadi YouTube gue banyak yang komen kan, yang nonton banyak apa, karena itu adalah hasil kerjanya mereka mau buru-buru monet, ya harus wajib grup grup YouTube kan namanya grup wajib tonton nanti kalau nggak salah ya. Itu grup itu udah ada list kan setiap hari, tukar view 2 jam seorang gitu ya, 10 orang gitu. Jadi 2 jam 120 menit dikali 10 orang 1200 menit gitu kan ya. Kalian harus view tuh 1200 menit nontonin mereka semua gitu. Pertamanya gue ikut grup YouTube itu emang gue pikirannya gue harus cepet-cepet monet biar gue bisa cepet-cepet ngumpulin duit, gue bisa kuliah, gue bisa berkarya yang lebih lagi, teman-teman gue bisa lebih banyak lagi dari sekarang gitu kan. Gue pertamanya emang gitu, tapi setelah kesini gue jualan sambal, gue jualan risoles, gue ini YouTube apa segala macem. Gue mikir oh iya ya, dengan jualan sambal, jualan risoles dan lain-lain, hidup gue udah terpenuhi, gue udah seneng. Ya udah, terus mau ngapain lagi monet cepet-cepet ya gitu. Jadi gue sekarang jujur, gue sekarang kalau nge-YouTube ngebacot apa ngomong sama kalian, sharing apa gue ngapain, gue share ke kalian semua. Gue nggak buru-buru monet, gue santai aja, sok jalan aja gitu gue mah. Jadi pertama itu gue gak boleh ikut list sama si ada anggota grup gue, karena gue belum ngerti cara mainnya. Oke lah, sekarang gue udah ngerti cara mainnya gimana, cuman malas juga gue ikut list lah, buat apa, gue nggak buru-buru monet kan gitu guys. Jadi ya gue mah nggak gimana banget orangnya,
ya jalan aja lah. YouTube itu buat nge-share gimana kehidupan gue, gimana gue senang, gimana gue sedih gitu ya. Ya berbagai macam cara lah gitu. YouTube mah hanya buat menghibur gue. Jadi untuk teman-teman grup YouTube yang nonton video ini full, gue nggak akan ikut list kalian mau list, oke? Kalau kalian mau butuh view gue, kalian harus japri ke gue. Ren, lu view gue lah, apaan lu minta di view sama kita? Gue nggak nge-view tuh. Boleh banget, langsung japri aja, langsung minta aja, jangan sungkan-sungkan, karena gue nggak akan nge-view kalian kayak yang lainnya, view ini video baru ya, kecuali gue itu nonton YouTube yang berguna buat gue, yang oke nih, boleh nih ini kalau gue lagi nyari resep mau masak apa tuh, gue liat YouTube, gue catet baru. Kalau YouTube gamer misalnya, view baru ya, video baru gua bla bla bla, nggak akan gua view, soalnya gua nggak guna lah, gamer buat apa, gua nggak main PU apa PUK, gua nggak main itu, gua nggak main ML gitu, jadi ya ngapain gua view juga gitu, buat apa, kecuali emang kalian minta tuh, Ren view video gua yang baru gini, ya gua view, paling gua tinggal tidur, gua tinggal ngapain gitu kan, yang penting masuk ke view-nya kalian kan gitu. Oke guys, hidup gua seperti ini, gua apa adanya, gua masih kayak anak kecil, gua belum dewasa. Apa-apanya itu sebenarnya cuman covernya gua. Tingkah gua emang kayak gini, tingkah gua emang kayak anak kecil, gua emang nggak bisa yang oh gitu ya mah, harus dewasa gitu, sama orang tua sopan, oh iya mah ntar ya mah Caca dikerjain, gue nggak bisa, gue orangnya kayak gini ya, lo terima gue dong, gue kayak gini, anak lo tuh kayak gini gitu. Khusus buat emak gue ya, tolong please kalau nonton ya, gue tuh orangnya kayak gini, gue santai apa, Ren nyapu, Ren apa segala macam gitu ya. Tapi ya udah, kalau misalnya jam 5 dikumpulin, ya udah jam 5 aja beresnya. Nggak bakal gue kerjain sampai jam 3 tuh, gue kerjain nggak bakal, gue jam 5 kurang seperempat tuh baru kerjain. Gue emang suka orangnya mepet. Terus udah gitu gue mau ngomongin tentang grup YouTube udah, grup YouTube udah diomongin, hidup gue seperti ini udah diomongin, prinsip gue hidup udah diomongin, apalagi ya, oh iya, untuk mbebku tercinta ya, sayangku, kakang aku, aduh sayang, tolong lu teh buat YouTube yang beneran, jangan kayak anak kecil gini, sasaran lu jualan di YouTube, suka ngasarin produk lu di YouTube cenahnya, tapi dengan pembawaan lu kayak gitu, kayak anak kecil. Pasar lu anak kecil apa orang gede? Kalau pasar anak kecil itu nggak akan, kalau lu pasar anak kecil lu jualnya mainan baru laku katanya kan gitu. Gua nggak kayak gitu sebenarnya. Gua buat YouTube ya hanya buat gua senang, lu senang, gua share pengalaman gua, lu dapet pengalaman gua yang buruk, yang bagus. Kalau yang buruk jadi lu nggak dapat pengalaman itu lagi gitu kan. Gue sebenarnya enggak buat YouTube tuh bukannya pasar gue jualan apa segala macam, enggak. Gue sambal udah ada reseller, resource sudah ada reseller, udah cukup sebenarnya. Gue cuman mau share apa yang hidup gue terima gitu. Gue mau share ke kalian semua gimana caranya biar biar bagus, biar apa segala macam. Gue hanya mau itu doang gitu, nggak lebih. Jadi please tolong ya sayangku, manisku, cintaku, aduh tolong. Gue tuh begini bukan gue mau jualan, nggak apa-apa. Emang karakter gue kayak gini, karakter gue emang seperti ini, Beb.
Gue tuh orangnya kekanak-kanakan, ceria, apa segala. Emang karakter gue tuh seperti ini. Gue nggak bisa menjadi orang lain biar ditonton orang gitu. Gue nggak bisa. Kalau kalian suka sama gue, ya silakan nonton. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa gitu. Video YouTube gue juga yang nonton nggak begitu banyak, sampai ratusan ribuan, sampai jutaan gitu. Baru baru 90 menit udah 500.000, 2 juta view gitu. Kayak Abang Jerome Pauline sama Koko Korea Romit. Nggak gitu, gue nggak gitu guys orangnya. Karena gue itu benar-benar ya udah, ini hidup gue, ini gue, lu terima gue syukur, nggak ya udah gue cari yang lain gitu. Gue orangnya sesantai itu dan sesimpel itu. Jadi tolong bagi kalian yang memfitnah gue, sebenarnya ya, bagi kalian yang memfitnah gue orang nggak benar, gue cewek nggak benar, si Feren mah jablay, si Feren mah banyak omong, bla 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 bla, si Feren mah nggak temennya nggak enakan cina. Si Feren mah kalau ngomong ngegas mulu, gue nanya santai juga jawabnya ngegas mulu, nggak mau, males gue sama dia orangnya gitu. Oke. Itu pendapat kalian, itu hak kalian. Kalian mau ngomong gue kayak gimana terserah kalian, nggak ada yang ngelarang juga gitu kan. Kalian mau ngomongin gue segala macam apa ya, oke, itu pandangan kalian terhadap hidup gue. Yang paling penting dalam hidup gue itu, gue nggak seperti itu. Terserah kalian mau ngomongin gue jelek ke temen kalian, ke saudara kalian, ke emak bapak kalian, ke engkong emak kalian, apa segala macam. Feren mah gini, terserah, itu hak kalian. Kalian punya mulut, kalian bisa ngomong gitu kan, terserah kalian. Kalian mau nganggap gue apa ya, it's okay, gue mah nggak apa-apa. Yang penting hidup gue benar, gue akan bekerja keras sebisa gue buat hidup gue tuh memuliakan nama Tuhan di segala macam aspek gitu. Gue nggak akan orang itu, gue nggak akan yang bertele-tele kalau si A nganggep gue nya si Feren mah nggak bener, si Feren mah tukang bohong, apa segala macam, nggak berguna sama dia. Ya udah oke gitu. Cuman gue bakal nunjukin ke kalian semua, hidup gue tuh memuliakan nama Tuhan, dan gue tuh benar-benar fix gitu. Gue tuh hidup gue emang benar, gue hidup dan mati gue di tangan Tuhan. Urusan gue sama Tuhan ya sama Tuhan gitu kan. Yang tahu benar-benar hidup gue dalamnya gue bohong apa enggak, gue apa segala macam, cuman Tuhan juga yang nentuin gue masuk neraka apa masuk surga. Jadi urusan hidup itu ya pribadi gue sama Tuhan. Sekalipun lu pacar gue, lu mama gue, lu papa gue, lu ngkong gue, lu emak gue, lu adek gue, lu gak bisa nentuin. Kalian gak bisa nentuin gue masuk surga apa neraka, ya gak? Yang nentuin itu Tuhan. Jadi hidup gue bakal nyerahin hidup gue sama Tuhan gue. Terserah gue mau ngapain, ya gak? Yang nilai hidup gue itu Tuhan, bukan kalian semua. Oke? Kalian itu cuman iya sih, kalau mama papa, kalau dede gitu ya, suka nasihatin gue, udah tuh lu teh gini-gini apa segala macem, berbuatlah baik apa segala macem, jangan ngerokok terus, kita masih muda, masih panjang ke depan, gini. Oke, gue terima itu, emang nasihat buat gue. Kalian itu cuman penasehat gue, tapi bukan penasehat inti gue, ngerti nggak? Yang dimaksud penasehat inti itu, kalian itu bukan yang menasehati gue harus gini, lu harus hidup sesuai nasihat gue, enggak dong. Kalian nasehatin gue, oke, cukup, gue terima nasihat kalian gitu. Thank you banget udah mau nasehatin gue, thank you banget udah mau peduli sama hidup gue gitu. Tapi buat hidup kedepannya ya itu pilihan gue, bukan lu nasihatin gue gue harus hidup sesuai kalau B nggak boleh, ya nggak gitu lah. Ini hidup gue kok, yang jalanin hidup kan gue gitu. Oke? Nah terus udah gitu, gue hari ini cuman mau share itu ke kalian.
Jadi please buat kalian semua yang kenal gue, Feren ya, tolong disesuaikan. Kalau kalian gak suka sama gue, pandangan kalian jelek sama gue, please, oke, gue terima, nggak apa-apa. Pandangan orang sama gue beda-beda macam-macam. Dan gue khusus video ini, gue sangat berterima kasih sama yang namanya Erwin Febianto. Karena dia, hidup gue sekarang jadi kayak gini. Gue nggak pernah bohong, hal sekecil apapun gue nggak pernah bohong. Ren udah sikat gigi belum? Pagi-pagi bangun. Kalau belum ya gue jawab belum mah, sikat gigi dulu. Ya udah gue sikat gigi gitu. Kalau dulu kan Ren udah sikat gigi belum? Udah, padahal mah belum gitu. Karena dia gue jadi sejujur ini, dan gue nggak pernah bohong dalam segala apapun gitu. Thank you banget ya Win, lo udah menyadarkan gue tentang kejujuran. Ya jujur itu emang harus gitu, nggak boleh setengah-setengah. Kalau hal gede gimana gue harus jujur, kalau yang kecil-kecil mah apa-apa lah, bohong-bohong dikit, nggak boleh guys. Kalau jujur ya jujur sekalian, kalau nggak jujur ya nggak usah jujur gitu. Ya udah, lu hidup lu dalam kebohongan aja gitu. Dan jujur sampai detik ini pun gue masih belajar untuk oke, gue harus jujur. Hari ini gue harus jujur, gak boleh bohong-bohong lagi. Hal kecil apapun gue gak boleh bohong gitu. BTW Erwin Febianto itu mantan gue loh. Anjay, harusnya gue buka di sini. Ya udah, hidup gue transparan, lu boleh tahu mantan gue siapa, pacar gue sekarang siapa, gue hidup gimana, ya sok aja, terbuka aja sama gue nggak bermasalah. Karena ya gue hidup di sini, gue hanya bisa untuk memuliakan Tuhan gitu. Gue mau Tuhan Yesus itu benar-benar ada di kehidupan, di hati kalian semua gitu. Gue akan berperilaku mencerminkan sebagai anaknya Tuhan gue. Gue nggak akan main macem-macem apa segala macem gitu kan. Ya gue gini adanya, ya udah, oke, gue gini adanya gitu. Gue suka macem-macem, ngomong ini ngomong itu segala macem apa-apa, ya itulah gue gitu. Gue lagi susah aja nih ya, gue punya duit 50.000 doang. Hari itu gue megang duit cuma 50.000 doang. Ada tukang kembang tahu tuh lewat depan rumah gue. Kembang tahu ceng teh 3.000 goceng kan satu mangkok ya. Ya udahlah, gue beli kembang tahu tuh bukannya karena gue mau kembang tahu, jujur gue mah cuman mau ngebantuin si Mang, biar si Mang tuh ada pemasukan buat hari ini. Siapa tahu si Mang ya nanggung istri, nanggung anak di rumah, belum bayar kontrakan, belum bayar listrik, belum bayar air kan. Seenggaknya gue ini bisa bantuin dia lah. Karena tuh kembang tahu udah dibeli, ya mau gak mau gue habisin gitu. Gue suka beli kerupuk di si Mang yang lewat depan rumah gue, kerupuk jengkol, kerupuk apa, beli 3 10.000 3, beli 3, satu buat gua, satunya buat tetangga gua misalnya kan ya. Ya terserah gua, itu mah gua mau bagi-bagi berkat buat mereka gitu kan. Gua mau bagi-bagi berkat buat mereka, ya udah, fix aja gitu. Karena ya nggak masalah juga sih. Gue megang duit 20.000 hari ini, cukup buat gue, ya udah 20.000 aja cukup. Gue mah mau menyejahterakan seluruh warga negara Indonesia khususnya gitu. Gue nggak mau gue kayak gue seneng sendiri, banyak duit sendiri, enggak. Gue mau ya hidup gue berkecukupan. Emang berkecukupannya gue itu, sorry guys, bukannya sombong, gue mau cerita berkecukupannya gue itu,
Gua mau ke Paris cukup, mau ke Korea cukup, mau beli mobil ada, mau beli rumah ada, mau beli speaker mahal bisa gitu. Karena itu berkecukupannya gue itu seperti itu. Jadi gue mau ya sok teman-teman gue silakan sini gitu, mau ada apa sini ke gue gitu, gue mah nggak masalah gitu. Nah itu tuh hidup prinsip gue seperti itu. Dan tolong bagi siapapun yang kenal sama yang namanya anak, dipanggilnya anak sih, nama lengkapnya gue nggak ngerti juga siapa dia. Itu temen kerja gue kan pernah jadi guru private renang tuh dulu 3 bulanan gitu. Nah untuk kalian semua there all guys, kalian semua yang kenal sama anak, tolong gue itu nge-WA lu hai gitu ya, gue tuh bukannya mau nagih utang lu, oke? Gue tuh ya udahlah cuman pego gitu 150.000, ya udah nggak apa-apa lu nggak bayar juga, it's okay. Gue mah kalau gue ada uang, Ren minjem duit dong 200, gue tuh oh ya udah nih gue kasih nih 200 ke dia, ya udah gue anggapnya ngasih gitu. Walaupun gue ngomongnya ntar ini balikinnya iya, walaupun gue ngomongnya ngeiyahin pas dia ngebalikin, tapi sebenarnya gue udah rela duit gue mau lu balikin nggak balikin ya terserah lu gitu. Karena orang tuh kalau udah ngasih sesuatu apa-apa udah ngasih gitu ya it's okay gitu. Gue udah ngerelain kok, gue nggak minta, gue nggak ngarep duit gue balik gitu. Karena gue ngasih itu hidup gue udah berkecukupan dengan uang yang gue ada, dan itu lebih dari uang gue gitu, ya udah buat lu aja gitu. Sebenarnya seperti itu cuman gue nggak iyahin pas dia ntar gue balikin ya minggu depan gini segala macam. Iya gue iyahin karena ya gue harus melatih tanggung jawab dia juga dong. Dia bilang ke gue nya minjem gitu, lo ada tanggung jawabnya nggak buat balikin duit gue gitu. Kalau emangnya dia bertanggung jawab nih orangnya tapi dia nggak bisa ngebalikin duit gue, aduh duit gue teh belum ada, gini buat hidup gue aja masih susah, itu kayak pakai aja dulu. Gue orangnya kayak gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau minjem duit, mau minta bantuan gue gini it's okay, gue terima semua masukan dan komenan lu, gue terima baik-baik, gue denger baik-baik. Cuman ya gitu, tolong aja dipahami, gue orangnya bukan orang yang bisa dimanfaatin sama kalian. Mungkin karena gue terlalu baik dan pikiran gue seperti ini, jadi gue sering banget dimanfaatin temen-temen ospek gue buat keperluannya dia, buat ini ya. Tapi it's okay, gue mah ikhlas kok, gue nggak apa-apa. Gue dijahati sama lu kayak gini kayak gitu, it's okay, itu pengalaman hidup gue gitu. Gue terima dengan lapang dada apa adanya gitu, nggak apa-apa, it's okay. Tapi gue sekarang lagi belajar buat lebih pintar lagi, bisa memilih temen yang kira-kira mau manfaatin gue doang, apa temen yang benar-benar bisa gue andalkan gitu. Gue juga masih belajar tentang hal itu. Jadi intinya gue itu mau bilang ke kalian, buat yang kenal anak tolong ya dikasih tahu, gue tuh nge-WA lu kayak gitu bukan gue mau nagih utang yang 150.000 yang zaman dulu, entah November 2019 yang lu ngambil duit makan gua terus kepake sama lu apa segala macam itu bukan. Gua hanya mau say hi doang, hai apa kabar lu, gimana kabarnya sekarang, kerja di mana gitu. Gua orangnya nggak pernah musingin duit gua dipakai sama lo apa, ya udah fix gitu. Emak gua yang musingin tuh, ih kamu teh duit makan segitu teh sayang 150 ya. Ya udahlah mah, kata kita yang udah mau udah aja, nggak apa-apa
itu mah jalan hidup gua bisa kena kayak gitu, bisa dapat masalah kayak gitu karena apa? Ada karenanya kan, ada sebab itu pasti ada akibat. Nah udah, itu hanya buat pengalaman gua aja, nggak lebih. Terus udah gitu gua mau ngomong buat dede gua, Louis Clementine Feriawan, anjay bagusan namanya ya, Clementine jeruk manis. Emang dia orangnya manis banget sih. Dek, tolong ya dek, kalau dek nonton video ini, mungkin Cece nggak bisa ngomong ini depan kamu gitu, depan kamu dek, kamu tuh harus gini-gini, nggak bisa. Cece orangnya nggak bisa yang kamu harus gini, pokoknya gini, nggak bisa. Cece cuma mau ngomong ini di sini, barangkali kamu nonton sampai menit terakhir, tolong dimengerti. Cece maaf sekali, sama kamu hidup 17 tahun ini, kamu berjuang sendiri, kamu bete sendiri, kesel sendiri, nangis sendiri, senang sendiri. Cece bodo amat sama hidup kamu gitu ya. Maafin Cece kayak gitu, karena emang Cece pun baru sadar akan hidup gua yang seberharga ini tuh baru dari 28 Agustus 2020. Oke, jujur guys, ini gua jujur dari hati yang paling dalam. Mulai sekarang hidup dede itu hidup gua, hidup dede itu hidup Cece. Jadi dede ada masalah apapun, ada masalah sama miss ini, miss itu, miss ini, teman-teman ini, si Ade, si Yudi, apa segala macam, bilang sama Cece. Cece bakal ngelurusin semua masalah yang ada sama kamu. Jadi hidup kamu tentram, enak, hidup kamu juga bisa ngobrol sama Cece, ada apa, pokoknya apapun masalah kamu ngomong sama Cece, sama Koko Yogi, kita bakal bantuin kamu 100%, jangan kalah, oke? Dan buat Chris, dede gua, oke, Kak, kamu emang dede ipar gua, kamu dedenya si Yogi, bukan dede gua. Tapi prinsip gua, hidup gua, dedenya Yogi, dede gua, dedenya Yogi juga gitu. Jadi kalau ada masalah apapun, please cerita sama Cece, sama Koko Yogi, sama Cece, atau kamu mau cerita sama si Mami, sama si Papi. Prinsip gua, keluarga gua itu sekarang Mami Wen, Papi Edi, Chris, Yogi, gua, dede gua, mama gua, papa gua. Jadi semuanya itu keluarga gua, keluarga kandung gua. Gua sayang sama kalian, gua benar-benar sayang sama kalian dari hati gua. Kalian itu keluarga gua semua. Gua nganggap kalian keluarga gua semua. Kalian itu benar-benar jantung hati gua. Kalian itu pokoknya kalian tuh keluarga kandung gua. Ya gitu pokoknya. Sorry ya guys, gua nangis karena gua belum pernah cerita apa yang hidup gua alami, prinsip gua apa segala macam ke mama papa gua pun nggak pernah gitu. Gue cuman ngomong ini sama kalian semua, dan gue pikir oke lah, hari ini dunia ini harus tahu gue tuh hidup gue tuh seperti ini gitu. Jadi kalian tuh harus mengerti gue, dan gue pun bakal mengerti kalian gitu. Terus gitu
gue bakal bener-bener sayang sama kalian semua. Gue nggak akan milih-milih tuh orang Papua ya, ih kalau hitam sih lu gini sih, ih nggak. Gue orangnya nggak kayak gitu, semuanya temen gue. Cuman temen itu tadi kan dibagi 3, ada temen ospek, temen kuliah, sahabat seumur hidup. Nah gitu. Jadi gue sangat bersyukur buat kalian yang ada di hidup gue sekarang. Mami Wen, biarpun kata Mami Wen aku Badung gitu ya, si Feren mah dablek ya Ling, ngomong ke mama gue. Kalau diomongin teh kayak yang tapi enggak ya, karena prinsip gue gitu, hidup gue urusan gue sama Tuhan. Lu mau nasihatin gue kayak gimana ya oke, gue terima. Emang baik sih nasihat lu ya, bisa gue pikirkan ke depannya, tapi enggak lu ngomong oke besok gue berhenti gitu, enggak. Gue bakal ini dulu, gue bakal pikirin dulu apa yang lu ngomong, apa yang lu bilang ke gue gitu. Buat Mami Wen, buat Papi Edi, buat Papa, buat Mama, buat saudara-saudara aku yang lain, tolong maafin Feren ya kalau Feren misalnya suka kurang ajar sama kalian, ngomongnya seenaknya, dar der dor apa segala macem, gak ada sopan santunnya. Maafin Feren semua, karena jujur Feren emang orangnya seperti ini. Feren tuh emang ya oke lah, kalian semua manusia kan, kita sama-sama manusia, punya dosa masing-masing semua, nggak ada yang nggak punya dosa ya. Jangan munafik lah, jangan pikir kalian tuh paling bener, gue udah lebih tua dari lu, gue pasti lebih bener ya lu. No, inget itu para orang tua guys, kalian semua yang udah jadi orang tua pun bisa salah sama anaknya, orang tua pun bisa salah ngajar anaknya. Jadi benar nggak benar itu bukan ditentukan dari si orangnya udah tua atau gimana, itu dari kepribadiannya mereka sendiri gimana. Oke? Maaf kalau Feren misalnya suka kurang ajar sama mama sama papa, ngomongnya kurang ajar, ngelantur apa, suka gue-guean, luluan sama kalian semua. Gue bukan nggak nganggap kalian sebagai orang tua gue itu nganggap kalian ya, kalau lagi ngobrol ya gue nganggap kalian temen gue ya, mama papa sekalipun itu mama papa akong gue pun gue anggapnya itu temen gue, temen cerita gue, temen ngobrol gue. Tapi kalau emang lagi acara parenting, lagi gue dinasehatin bener-bener semuanya ya, gue nganggap dia papa mama gue gitu. Jadi sorry guys semua, sorry banget kalau bagi orang-orang yang nggak mengenal gue, nggak ngerti gue, maaf banget ya. Gue emang orangnya kayak gini, gue bener-bener hidup gue simple sebenarnya, jalan aja gitu. Kenapa sih emang harus apa? Kenapa gue bisa kurang ajar sama mama papa gue, sama mami papi, sama segala macam, sama bla 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 segala macam ya, karena gue lagi nganggap kalian tuh temen gue, kalian tuh sahabat gue, kalian tuh temen curhatnya gue, dengerin gue lagi curhat gitu. Jadi sebenarnya panggilan gue lu, aku, kamu, papa, mama, engkong, emak, ii, engku, siapa-siapa tuh nggak ada artinya bagi gue. Semua kalian tuh sama, semua itu temen gue. Selagi itu orang tua gue sekalipun, kalau gue lagi cerita, lagi curhat ya lu temen gue, bukan orang tua gue. Kalau gue lagi curhat tentang masalah keluarga, masalah apa sama mama papa gue, ya lu orang tua gue, lu dengerin sebagai orang tua, lu boleh ngasih masukan sebagai orang tua gue gitu guys. Oke guys, sekian dari vlog gue hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video gue ini dari 0 menit sampai 50 menit ke depan. Terima kasih sekali, gue sangat menghargai kalian, gue welcome sama kalian semua. Kalau kalian semua yang mau kenalan sama gue lebih jauh lagi, boleh, orang manapun, orang apapun,
etnis kalian apapun, agama kalian apapun, kalian ateis sekalipun, gak masalah sama gue terima. Gue orangnya gini, gue bakal terima kalian tanpa ada lu harus Chinese ya temenan sama gue, gue nggak gitu. Gue sangat terbuka sama siapapun. Bagi kalian yang mau kenalan sama gue taruh link Instagram gue di deskripsi box. Ntar kalian add aja, kalian follow aja. Ntar kalian DM gue aja gitu, hai Cece apa segala macem. Gue pasti ngerespon kok. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share juga ke teman-teman kalian biar seluruh dunia ini tahu ini loh Feren, ini loh gua orang Bandung yang sepemikiran seperti itu. Oke guys, bye bye.